Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ihtadal muhtadun wa bi'adlihi dhallad dhallun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Para muhibbin santri Nurul Islam dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Alim Al-Muta'allim. Namun sebelumnya seperti biasa, marilah kita bersama-sama hadharah Fatihah terlebih dahulu, terkhusus untuk musannif hadal kitab Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan seluruh guru-guru kita yang berada di madrasah ataupun pondok pesantren Nurul Islam Dasan Baru. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'i ustadzidatina wa masyayikhina min Ma'hadul Islam Dasan Baru Haji Ahmad Mali Misbah wa usulihim wa furu'ihim hibbihim wa muridihim sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Wa qala al-musannifu ats-tsalitsu ayyubadira bi tahsilil ilmi syababahu. Para muhibbin santri Nurul Islam, ada sebuah cerita tentang seorang yang ingin merubah bangsanya. Seseorang ini bercita-cita, dia punya keinginan agar bisa memberikan perubahan yang signifikan, perubahan yang terlihat dan nampak pada bangsanya. Seiring dengan cita-citanya, perjalanannya, maka seseorang ini kemudian dia gagal untuk merubah bangsanya. Maka kemudian dia turunkan cita-citanya, dia ingin merubah sukunya, dia ingin merubah komunitasnya. Begitu juga dia mengalami kegagalan untuk mewujudkan signifikansi perubahan dalam sukunya. Hingga kemudian dia turunkan juga grade-nya, maka kemudian dia bercita-cita untuk merubah keluarganya. Demikian juga sehingga dia sampai pembaringan syakaratul mautnya. Dia belum bisa juga merubah keluarganya, maka kemudian dia turunkan grade yang dia inginkan, grade yang dia cita-citakan, yaitu merubah dirinya. Sehingga dia berpikir, seandainya waktu itu, di waktu-waktu sebelumnya, saya memulai perubahan yang saya cita-citakan, dimulai dari merubah diri saya sendiri, mungkin bangsa saya akan berubah, suku saya akan berubah, komunitas saya akan berubah, dan keluarga saya juga akan berubah. Oleh karena itu, apa yang akan kami sampaikan ini berkaitan dengan adab seseorang yang belajar, adab yang harus kita kembangkan dari diri kita sendiri. Artinya sebelum kita merubah hal-hal yang cakupannya atau skupnya lebih besar, maka yogianya kita harus mulai perubahan yang besar itu dari perubahan diri kita sendiri terlebih dahulu. Wa qala al-musannif as-salisu ayyubadhira bi tahsilil ilm syababah. Yang ketiga, menurut musannif kitab ini, bahwa seyogianya seorang penuntut ilmu itu
ayyubadira bi tahsilil ilm syababahu, supaya dia bersegera bergegas bitahsilil ilm, agar berhasil menuntut ilmu itu, hasil ilmu yang dia pelajari itu, upayakan memanfaatkan waktu-waktunya pada masa mudanya, wa auqata umrih, memanfaatkan sisa-sisa waktu. Wala yaghtarru bi khid'it taswib fa ta'mil, wala yaghtarru, dan supaya jangan tertipu sopo ahad, atau supaya jangan tertipu penuntut ilmu itu bil khid'it taswib, dengan tipuan kebiasaan menunda-nunda sesuatu, wa ta'mil, atau terlalu banyak angan-angan. Fa inna kulla sa'ah tamarro, karena sesungguhnya setiap masa itu tamarro, terus berjalan, min umrihi, daripada umurnya. La badalaha, tidak ada pengganti baginya, wala iwadun anha, dan tidak ada pengganti daripadanya. Wa ayyaqta'a ma qaddara alaihi minal alaiki syaghalah wal awaiqil mani'ah, dan bahwa seharusnya seseorang penuntut ilmu itu untuk memutuskan atau mengesampingkan ma qaddara alaihi, sesuatu hal yang berkemungkinan alaihi, atasnya, minal alaiki syaghalah, akan menjadi penyebab penyibuknya untuk, atau al awaiqil mani'ah, atau sesuatu yang akan bisa mencegah dirinya daripada antamamit thalab, kesempurnaan mencari ilmu. Wabadlul ijtihad, dan seyogyanya orang yang menuntut ilmu juga itu wabadlul ijtihad, untuk mengerahkan al ijtihad, ikhtiarnya, wa quwwatil jid, dan kuatnya kesungguhannya, fit tahsil, di dalam menggapai keberhasilan menuntut ilmu. Nah, para muhibbin, para santri, adik-adik semuanya dimanapun berada, santri Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdasarkan bait atau paragraf ketiga di dalam kitab ini, fakroh ini, maka satu hal yang bisa kita pelajari adalah kita harus memanfaatkan waktu muda kita. Ayyubadira bi tahsilil ilm syababahu, karena waktu muda kita ini adalah waktu yang sangat luang. Sebelum pikiran kita, kepala kita, memori kita terisi dengan banyak-banyak hal yang mungkin tidak berkaitan dengan keilmuan, maka di umur-umur belia, teman-teman santri semuanya, umur-umur 15 tahun umur sanawiyah, 16 tahun, 17 tahun sampai aliyah, kemudian lanjut kuliah, maka mari kita manfaatkan waktu kita itu supaya kita berhasil menuntut ilmu di masa muda kita. Karena kenapa? Karena masa muda atau masa yang kita alami sekarang itu nanti tidak akan sama ketika kita sudah berkeluarga, maka kita akan memiliki tanggung jawab yang lebih. Maka kemungkinan syukur-syukur ya, ketika kita sudah menikah ataupun memiliki tanggung jawab yang banyak itu, kita masih bisa menuntut ilmu, kita masih bisa membaca Quran lah paling tidak. Wala yaghtarru bi khid'at taswif wa ta'mil, katanya Mbah Hasim. Dan supaya seseorang penuntut ilmu itu jangan yaghtarru bi khid'at taswif, supaya dia jangan tertipu daya dengan kebiasaan menunda-nunda mengerjakan sesuatu yang biasanya itu tumbuh di pribadi kita. Artinya di pribadi kebanyakan pembelajar, di pribadi kebanyakan seorang santri. Wa ta'mil, atau kebanyakan angan-angan. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang psikolog, seorang penulis buku, beliau juga seorang dosen di Harvard University, artinya Stephen Covey, dalam bukunya itu beliau mengatakan delaying artinya beginilah intinya, delaying easy thing make it hard.
but delaying hard thing make it impossible. Artinya apa? Kebiasaan menunda menyelesaikan sesuatu yang sesuatu itu hakikatnya mudah, maka akan membuat sesuatu itu menjadi sulit. Artinya membuat hal yang mudah pada dasarnya itu menjadi sulit. Akan tetapi kebiasaan menunda sesuatu yang sulit itu maka akan membuat yang sulit itu tadi menjadi mustahil untuk kita lakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan wala yaghtarru bikhid'at taswif. Kalau misalkan di dunia kita para pembelajar atau para santri, ketika kita memiliki misalkan sebuah tugas ataupun PR atau apapun itu kok dia mudah, kok kita tunda-tunda, ulur-ulur kita kerjakan, maka nanti ketika sudah mendekati hari H kita akan selesaikan, maka sesuatu tadi itu akan menjadi sulit. Lebih-lebih hal yang sulit yang kita tunda, maka hal yang sulit itu nanti akan menjadi mustahil untuk kita kerjakan. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Wala yaghtarru bi khid'at taswif atau wat ta'mil, ya. Artinya terlalu banyak keinginan ketika kita menuntut ilmu. Wah, saya harus begini, saya harus pakai motor yang bagus, saya harus begini segala macam. Nah, ini akan bisa mengganggu keterfokusan kita daripada belajar. Sebagai seorang santri, ya seharusnya kita bagaimana tradisi-tradisi para alim, para ulama, para kiai-kiai kita dan segala macamnya ketika menuntut ilmu dengan kesederhanaan, dengan sifat qanaah dan segala macam. Hatta siapapun, misalkan pun kita punya kesempatan untuk mewawancara salah satu cendekiawan Nusa Tenggara Barat, misalkan Bapak TGB, misalkan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, ketika kita akan tanya beliau tentang bagaimana ketika beliau menuntut ilmu, mesti beliau akan menyampaikan itu. Karena pernah dulu ketika beliau diundang oleh teman-teman Persatuan Mahasiswa NTB di Malang, tepatnya di Brawijaya, waktu itu di salah satu gedung Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang, beliau mengatakan bedanya saya dan adik-adik 10 tahun yang lalu saya di Mesir itu sama dengan adik-adik belajar, katanya TDB. Tetapi bedanya saya dengan adik-adik itu tipis. Kalau saya itu dulu duduk di bangku atau gedung perkuliahan tidak semewah gedung-gedungnya Fakultas Brawijaya dan tidak semewah kursi-kursinya Fakultas Brawijaya ketika saya di Mesir. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Nah, artinya ini kesederhanaan yang mungkin beliau lakukan sehingga beliau bisa berhasil seperti saat ini. Nah, kemudian fa inna kulla sa'at tamarrat min umrihi. Nah, karena sesungguhnya kenapa kita tidak boleh menunda sesuatu, atau ketika kita dalam keadaan menuntut ilmu itu kita terlalu banyak berkeinginan yang macam-macam, karena sesungguhnya waktu itu terus berjalan, ya, min umrihi, daripada umur yang kita miliki ini, la badalaha wala iwadun anha. Kita tidak bisa menggantikannya atau kita membuat penggantinya, tidak bisa. Artinya bagaimana? Misalkan ketika kita kemarin subuh atau subuh tadi pagi kita mengerjakan sesuatu atau mengisi subuh tadi pagi itu misalkan dengan sesuatu yang khilaful aula, sesuatu yang misalkan masuk dalam kategori kurang terlalu bagus. Nah, maka kalau misalkan kita akan berniat, ya sudah, nggak apa-apa, subuh tadi pagi saya melakukan sesuatu yang tidak bagus, nanti saya akan akan saya ganti subuh besok pagi, saya akan isi dengan yang lebih bagus. Maka itu tidak akan bisa, karena hakikatnya kenapa? La badalaha, kita tidak bisa menggantinya, atau kita akan mencarikan penggantinya. Oh, sore kemarin itu kita isi dengan hal-hal yang kurang bagus. Nah, maka kita berniat akan mengisinya di waktu sore besoknya kita akan isi dengan hal yang lebih bagus.
Nah, maka hakikatnya itu la iwadun anha, tidak bisa diganti, tidak ada penggantinya. Karena kenapa? Karena subuh tadi pagi dengan subuh besok pagi itu sudah dimensi yang berbeda, sudah waktu yang berbeda, dan sudah saat yang berbeda. Sama juga dengan sore nanti dengan besok sore itu tidak sama, walaupun sama-sama sore, tetapi dimensinya sudah berbeda. Karena kenapa? Fa inna kullas sa'ah tamarrat min umrihi itu tadi. Wa ayyaqta'a ma qaddara alaihi minal alaiki syaghalah wal awaikil mani'ah an tamami talab. Nah, dan juga beliau Simbah Hasyim Asy'ari mengajarkan kita supaya para penuntut ilmu itu yaqta'a ma qaddara alaihi minal alaiki syaghalah, supaya kita mengesampingkan hal-hal yang bisa menjadi penyibuk kita, ya, atau penegah kita untuk sempurna melakukan kegiatan belajar itu, taklim itu, apapun itu, banyak sekali sifatnya. Nah, berhubung sekarang misalkan bisa kita katakan generasi saat ini adalah generasi gamers, ya, di semua orang, anak-anak, saya rasa hampir mereka semua mengenal permainan games, ya. Ada juga sih misalkan yang mengembangkan misalkan STEM lah, artinya science, teknologi, ya, and education itu kan. Ada yang mengembangkan seperti itu. Nah, tetapi perlu juga kita garis bawahi, kita sadari sebagai seorang santri, bolehlah kita mengenal game-game online atau hal-hal yang lain itu, tetapi ayo jangan sampai karena keberadaan game online, keberadaan teknologi yang begitu canggih ini, itu kemudian bisa mengalahkan kita dalam kesempurnaan tolab kita, hanit antama mitulab kita itu. Nah, ini yang harus kita pahami juga, ya. Nah, kemudian wabadlul ijtihad. Nah, kita juga harus mengerahkan kesungguhan ikhtiar kita dalam memperoleh semua ilmu itu. Artinya kalau misalkan kita ini tidak ada potensi untuk memperoleh ilmu laduni atau ilmu irfani, ya, ilmu laduni, maka ayo kita berikhtiar secara nalar logis bagaimana supaya kita pantas, ya, kira-kira kita sebagai hamba Allah itu pantas mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatil jid. Nah, kemudian kesungguhan, ya, biqadril kaddi tuqta taksabul ma'ad. Itu kan, atau al jaddu fil jiddi, gitu kan? Artinya al jaddu fil jiddi, keberhasilan itu ada pada kesungguhan. Biqadril kaddi tuqta taksabul ma'ad, ya kan? Dengan ukuran kesungguhan kita itu tuqta taksabul ma'ad, itu yang akan diberikan oleh Allah yang kita dapatkan di masa mendatang, in the near futures. What will you get in the near future itu adalah seberapa kuat kesungguhanmu dalam sesuatu itu, fit tahsil, ya, in the near future, atau di dalam keberhasilan kita menuntut ilmu itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman semuanya itu adalah ar-rabi ayyakna minal qut wal libas bima taisara. Nah, ini yang keempat itu kita diajarkan untuk qanaah, merasa cukup dalam berbagai macam hal. Pakaian, ya enggak seharusnya lah kita terlalu misalkan harus harus branded bajunya dan segala macam ketika menuntut ilmu itu kan. Jadi harus qanaah, ya, apa adanya, ya berupa segala sesuatu yang mudah ya dapat, baik itu berupa makanan, pakaian, ya. Kemudian paba as-sabr 'alal adnal 'ish yanalu sa'atul ilm. Nah, kemudian juga seorang penuntut ilmu itu harus bersabar atas kehidupan yang berada di kehidupan yang mungkin ketika kita menuntut ilmu, ya, karena kita masih belum bekerja, ya mungkin ya kurang lebihnya lah kedarnya kan. Kemudian wajam usyamlul qalb min mutatarrifatil amal. Kemudian kita mau kembali memfokuskan hati, angan-angan kita yang terpecah belah karena terlalu banyak keinginan itu. Jadi ayo kita fokus, kalau misal menghafal Quran fokuskan, dan yang kita fokus belajar, hafal Quran difokuskan disandingkan dengan mempelajari
ilmu-ilmu yang lain yang nanti bisa mensupport untuk kita di masa depan. Kemudian wa yatafajjaru fihi yanabiul hikam. Nah, dengan kefokus-fokusan kita itu, nah nanti dan angan-angan yang tidak terlalu banyak nanti akan menyebabkan yatafajjaru yanabiul hikam. Sumber-sumber hikmah itu akan mengalir ke dalam hati kita. Ini yang harus kita pahami. Qala Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Nah, Imam Syafi'i dawuh nggih, la yuflih man talabal ilma bi'izzatin nafs wa sa'atal ma'isyah, walakin man talaba bidzillatin nafs wa dhiqil 'aish wa khidmatil ulama'i aflah. Imam Syafi'i berkata, orang yang mencari ilmu tidak akan bisa merasa bahagia apabila ketika mencari ilmu disertai dengan hal yang misalkan ya terlalu luhur, ya, kehidupan yang serba cukup ini. Akan tetapi orang yang mencari ilmu dengan perasaan yang rendah hati, tawadhu, kemudian khidmah kepada guru, khidmah kepada kiainya, khidmah kepada pengasuhnya, nah itu nanti yang akan mendapatkan keberhasilan di masa depan. Itu kalau dalam perspektif kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Wal khamisu ayyuqassima awqat lailihi wa naharihi wa yaghtanammu ma baqiya min umri. Yang kelima itu, seyogyanya seorang penuntut ilmu itu harus bisa membagi waktunya. Waktu malamnya seperti apa, siangnya seperti apa, itu harus digunakan, ya. Nah, fa inna baqiyatil umr la qimata lana wa yaktanammu, karena kalau sudah nanti sisa-sisa waktu yang kita gunakan ya itu nggak ada harganya gitu kan. Nah, kemudian waktu yang baik itu kalau menurut tradisi pesantren kan, misal waktu sahur tengah malam itu digunakan untuk menguatkan hafalan. Nah, kita lihat di sini malam hari itu kalau di budaya tradisi belajar pesantren kita di subuh bangun, ya paling tidak kita sholat, ya kita tabarrukah, gitu kan, kita sholat, kita belajar sedikit, gitu kan. Kemudian mendiskusikannya pada waktu pagi, wal bahthu al adkar. Kemudian menulis wasatan nahar, siang harinya, sore harinya kita. Kemudian wal mutola'ah wal mudzakarah al-lail. Nah, kemudian pada malam harinya, ya kita mutaqalaah dan mudzakarah. Nah, ini yang nah, kemudian yang nggak boleh itu, kita nggak boleh menghafal di misal di hadapan tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman-tanaman hijau atau di tempat-tempat ramai. Nah, ini adab-adab yang seharusnya kita tumbuhkan sebagai seorang pelajar. Nah, mungkin ini pada sesi yang kedua vlog Santri Nurul Islam. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kami Al-Fakir dan teman-teman semuanya, Santri Nurul Islam dan para alumni, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu yang berkah dan manfaat, membuat kita hasanah di dunia wal akhirah, membuat kita menjadi generasi yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.